أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpun kita di tempat yang mulia ini. Di tempat kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita salat berjamaah, zikir, doa, dan kita duduk di majlis ilmu. Kita berdoa dan berharap kepada Allah menerima amal kebaikan kita dan mengumpulkan kita dengan keluarga kita di surga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah kecintaan dan suri tauladan bagi kita. Semoga Allah mengumpulkan kita di barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Sehat aja lah. Ini kadang menyahut nih garing. Nih ulun kagum dengan pian nih. Biasanya malam minggu itu orang ke mall tulakan, pian ke masjid. Ini luar biasa. Giroh beragamanya sangat kuat, sehingga biasanya manusia atau orang-orang lain itu menuju tempat hiburan, pian menuju tempat ibadah. Luar biasa. Dan jamaahnya bebanyak daripada orang terakhir di sini. Bebanyak luar biasa. Lawan ke kamera belum ya? 2 bulan sebulan yang lalu ke sini kan ada kamera. Ini paksa berhati-hati sedikit nih. Bapak dan ibu sekalian. Besok rencananya pelantikan presiden malah. Hah? Besok kan? Hari Minggu, kalau tulisannya hari Ahad. Jam 10, jam 11 lah. Ini kada tahu, ini bedanya kada peduli dengan siapa saja ini. Nya sama aja, yang itu juga aja. Tapi itu ingin menyampaikan kalau sekiranya video ini sampai terdengar oleh presiden nih, mungkin mudah-mudahan ini jadi nasihat. Namun kalau kada sampai, ada warak sidin menyampaikan. Kalau ada orang baratnya, barang yang di sini hendak jadi pemimpin, nah sama-sama kita dengarkan nasihat. Nasihat ini Allah yang nyuruh.
Apa? Sekiranya ada orang yang berkuasa atau yang mau naik berkuasa atau yang turun dari kekuasaan. Ini kan yang 10 tahun semalam turun, besok ini kan jadi lagi. Jadi rakyat biasa. Ya Allah. Bagi yang turun, ayat ini. Ini Allah yang turun. Qul, katakan. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Allah pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kekuasaan dari yang Engkau kehendaki. Kau mengangkat mulia seseorang yang Engkau hendaki, Kau menghinakan seseorang yang Engkau hendaki. Biyadikal khair, di tangan Engkau lah ya Allah kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan, ayat ini kalau dimaknai dalam, manusia yang menjabat dia sadar ini adalah anugerah yang Allah kasih. Allah angkat dia. Namun ketika bisa jadi dia turun, Allah cabut kekuasaan itu dari. Sehingga manusia yang sekarang ini tidak merasa memiliki kekuasaan. Ini kan manusia ini merasa dia yang punya kekuasaan. Dia yang punya power. Sampai anaknya aja kawan dijadikan kuat berarti. Tapi sekuat-kuat manusia mesti ada saat kehancuran. Mesti. Sekuat apa Abu Jahal? Dia juara di pasar Uqas. Lihat tahu pasar Uqas? Pasar Uqas itu apa namanya? Di orang Arab itu gulat diadu di situ. Umar pernah juara di pasar Uqas. Hujan malah. Jangan lihat ke atas kayak ada aja atapnya. Aku hujan aja lihat ke atas. Gak ada, insya ada basah. Bagus masjidnya, luar biasa bagusnya. Jadi kan ingat belum lihat di atas malah nih. Sampai di mana Pak? Abu Jahal itu kuat dia. Tapi ketika perang Badar kalah dia. Fir'aun sudah, Namrud sudah, sekuat-kuat orang, kalau dia sombong ada kehancuran. Namun ingat juga, bagi yang diangkat sekarang dimuliakan. Tu'izzu man tasha, ya Allah, Engkau yang memberi kemuliaan. Berapa banyak dulu manusia dielu-elukan, sekarang dihina-hinakan. Dan ingat, salah satu ustaz ada usahanya terkenal, orang umpat. Wah ini upau. Ustaz penipu, ya lah. Dulu umat-umat Quran, orang-orang infak, alfat, infak ini. Inyanya kan tapi infak juga.
wa tuzillu man tasya. Allah hinakan. Jadi harusnya orang yang mulia itu merasa apa? Kemuliaan ini bukan milik saya. Ya kan? Bukan milik saya. Milik siapa? Allah. Biyadikal khair. Kebaikan itu di tangan Allah. Kita baik bukan karena kita yang baik. Belum tanya kepada dia. Yang sekarang berada di masjid ini kebaikan baik. Apakah itu pilihan dia? Pilihan? Oke, itu pilihan dia. Dengan kaki apa yang berjalan? Pilihan itu dia memutuskan dengan akal siapa? Dengan hati yang siapa yang masih? Siapa? Ada orang tanpa akal yang pintar bisa memilih. Orang gila bisa memilih kenapa? Ini membagi lawan kandanya jangan mau pilih. Lalu kita merasa kebaikan punya kita. Allah yang kasih. Ini penting. Jadi jangan merasa baik karena kita yang buat baik. Aku ini baik banget. Sumpah yang tahajud kada ketinggalan. Sedekah celengan kada dicelengi. Celengan berapa? Dicelengi di baik, artinya dilewati. Iyalah. Silaturahmi, lalu kita merasa aku baik banget juga. Perasa ikram. Perasa ikram itu bahasa Banjarnya perasa ikram. Perasa itu bahasa Indonesianya apa, Pak? Kerasa kamu doang. Itu bahasa Betawi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau ayat ini dipajang di kantor, satu di kantor penguasa pemimpin, lalu di kantor orang-orang yang sedang bekerja untuk umat, mesti dia sadar, oh ini baik, nang ditangkap ke penguasa saja, nang begawe di pesantren kena dua, dicuri. Kadang nang ditangkap tuh proyek-proyek itu juga sebetulnya. Sekalinya nanti pesantren kena dia. Hati-hati, aku tahu ini pesantren lah. Artinya apa? Kalau Allah berkehendak, kau bungkus apapun dirimu akan dibongkar oleh Allah. Mau bungkus apa diri kita? Ulun anak bungkus baju diri ulun ini dengan jubah. Allah punya cara membuka aib. Kau bungkus apa? Pintar. Allah buka aibmu dengan cara. Tuh. Kebaikan itu dari Allah. Lalu yang ada apa? Rasa syukur. Ya Allah, Engkau menghendaki aku berbuat baik. Ya Allah, aku adalah orang yang Kamu kehendaki berbuat kebajikan. Itu yang ada. Lalu sombong, ujub itu nggak ada lagi, nggak ada. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan, yang kedua, agama Islam adalah agama yang rasional. Karena ulun kaitan. Kenapa? Karena kadang-kadang orang Islam sendiri merasa agama kita ini agama yang tidak masuk akal. Kok Ustaz berani mengatakan agama Islam ini agama yang masuk akal? Apa bukti? Yang pertama, ini kita harus tahu. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin yang rasional.
Jadi kalau pemimpin sekarang harusnya dia mengedepankan akal sehat, bukan malah akal bulusnya. Jadi itu sekalinya anak meraup lebih banyak. Itu bahayanya. Niat hati naik itu apa? Harus akal sehat apa? Aku menyumbang pikiran, menyumbang tenaga, menyumbang waktuku untuk apa? Untuk umat lebih maslahat. Harusnya Islam itu agama yang pemimpin itu harus dicontohkan kayak itu. Apa contoh? Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin yang sangat rasional. Apa buktinya? Nabi Muhammad SAW mengajak, dan ini perintah Allah langsung, untuk berperang. Untuk berperang. Lah Ustaz, apa kaitannya berperang dengan rasional? Bahwa kemaslahatan itu diwujudkan dengan kerja yang nyata. Islam itu bukan hanya mengandalkan doa. Boleh kita mengandalkan doa, tapi yang lebih baik kita mengandalkan usaha dan doa. Itu rasional. Umar pernah berkata, kalau kamu, siapa yang di masjid doa, ya Allah berilah aku rezeki, hampir di masjid meja siapa yang beri? Siapa? Harus ada usaha, dan Nabi mengajarkan bagaimana usaha. Nabi dakwah itu keluar hartanya, mempertaruhkan jiwa, ada usahanya, bukan hanya sekedar Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, ya Allah muliakanlah orang Islam. Kita harus kerja nyata memuliakan orang Islam. Dengan apa? Kita menyumbang, kita sedekah, kita jadi guru, kita buka balai pendidikan, kita buka pengajian, kita ajak manusia berbuat baik. Ketika kalian berdoa di sini tanpa kerjanya, bagaimana dengan ayat intan surullah yang suruh? Intan surullah, kalau kamu menolong agama Allah, Allah tolong kalian. Itu berarti ada usaha. Ini terbalik di kita nih. Nomor 1 doanya sampai untung doa, berusaha kadang. Di kita tuh paling rame beramalan hendak suki. Yang mana? Hendak duit datang serongan. Nah, itu kehendak manusia. Jangan kawin murid, bubu calak ada duit. Kehendak itu tidak rasional. Islam ada mengajarkan. Islam mengajarkan apa? Fa'idha qudiyatis sholat fantashiru fil ardh. Apabila kamu selesai sholat, bertebaranlah wabtagu min fadlillah. Carilah karunia Allah itu, cari. Jangan berdiam. Orang Islam kan mau berdiam. Orang Islam harus bicara. Ada cerita mengandalkan nasab. Ini umum pada sebut lakinya viral, mengandalkan nasab. Jadi ditanya, ini kerjaannya apa laki dia? Oh,
Inya nasabnya bagus. Biar tahu lah maksud beruntung. Yalah, apa taunya nasabnya bagus. Jadi orang mau melihat sidin, pian kah? Keluar. Nah itu dia baik kawinnya. Dapat duit. Kira-kira manusia yang berharap kebaikan orang lain baik ada di mana? Kira-kira manusia mencari kebaikan orang lain lalu berharap kebaikan orang lain, dia menjadi penjilat diri. Islam mengajarkan kita rasul. Nabi mengajarkan kita rasul. Islam tidak mengajarkan bertepuk tangan. Jadi kalau pemimpin hanya mengandalkan menteri-menterinya, lalu dia sembari nonton, ini itu lain pemimpin, itu bos. Itu bos. Pemimpin itu turun tangan. Apa bukti? Biar tahu. Ketika perang Badar, Nabi berada di mana? Kata Ali bin Abi Thalib, Nabi berada paling dekat dengan musuh. Pada perang Hunain, Nabi di mana? Semua sahabat pada lari. Pada lari. Ketika dipanah suku Hawazin, di mana Nabi? Nabi yang datang sendirian dengan tentara. Yang lain pada lari ke belakang, pada mundur. Nabi yang turun tangan. Nabi yang menyelesaikan urusannya turun tangan. Kadang nonton tuh kadang. Nabi itu duduk nerima laporan, enggak. Wah ini kan laporannya baik, rata-rata laporan proyek. Nih berapa biayanya? Nah kayak biasa juga sedekah 5%. Turun proyeknya awal, ada turun. Biar tahu perang Khandaq, perang Parit. Dan kalau umroh tuh lihat tuh yang disebut Parit. Biar tahu Nabi ngapain? Nabi apa pada perang Parit? Nabi ikut menggali. Ketika ikut menggali ada batu yang besar. Sahabat tidak bisa pukul batu. Kata Nabi itu bagian. Kadang nonton aja, oh ya semangat jihad, nonton. Sama kayak ustaz-ustaz. Kita sedekah, ustaznya kan tapi sedekah. Itulah rasionalitas. Mahal, akal sehat ini mahal. Makanya disebut sehat. Amun sakit disebut bulus. Makanya dekat dengan fulus. Yang ada Pak, akal fulus itu dekat dengan fulus. Mesti kan ada akal fulus kadang mementingkan fulus. Mesti fulus. Ustaz waninya ini masalahnya belum jadi. Ustaznya belum jadi, amun jadi lah yang pulang ke sana kan. Nang rame di ya media sosialnya Pak, ada bagus. Jadi rekaman cakapan orang dulu dibuka lagi. Dulu bilang begini, menurut ulama Ibnu Umar apa namanya sahabat Nabi atau Ubay bin Ka'ab saya lupa, lalat di tempat sampah lebih mulia daripada ulama yang di dekat penguasa. Oh, lalu nih, jadinya nih, ini kan tahu maksudnya. Jadi baik, lalu komentar selanjutnya apa? Sampai titik darah penghabisan oposisi.
Wah ini dipanggil, kita juga perlu semalam belum terasai, belum terasai. Ini bisa, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah. Ya lah, ini kita menolak karena ada terasai. Mau terasai lain pendek belum yakin. Belum pernah tanya seseorang. Ini nonton juga, mudah-mudahan lah nonton. Juang kenapa itu pindah bepapai mana? Bagus lah juang. Ulun ini memandang caranya gini Pak Ustaz. Ini berbeda nih, habis ulun ceramah. Ulun cara mandangnya gini Pak. Nang dipapayakan itu kan duit proyek umat juga. Jadi kembali ke umat. Menuju pintar biar nih. Coba biar akal sehat ini. Hilang sehat ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang kedua belum sampai. Jadi pemimpin tadi masih. Bagaimana Islam ini menggiring umat untuk berpikir rasional supaya sehat. Buktinya adalah ketika digambarkan pada masa lalu, pada masa akan datang, orang-orang di neraka itu dia menyesal. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis. Seandainya kami mengaktifkan pendengaran lebih baik, sekiranya kami mengaktifkan daya pikir lebih baik, lau kunna fi ashabis, maka kami tidak termasuk daripada penghuni neraka sa'ir. Itu dalam surah Yasin. Baca Yasin setiap malam Jumat. Harusnya dibaca juga terjemahnya. Apa maksud? Karena orang berilmu, Pak. Kalau biar orang berilmu itu akalnya sehat kan? Menurut dia, sehat kan? Belum tentu. Belum tentu. Dunia yang membuat orang yang berilmu tidak sehat lagi akal. Buktinya, tadi dikatakan ulama, penasehat pemerintah, penasehat umat, ujung-ujung dia tahu ayat tentang Nabi Ibrahim, wajah jahilu, kami jadikan engkau itu imam tuh. Apa ayatnya? Apa? Nabi Ibrahim itu dijadikan imam. Wajahilu wajah inna jahilu linnasi imam. Apa ayatnya? Inni jahiluka linnasi imam. Inni jahiluka linnasi imam. Sesungguhnya aku, kata Allah, menjadikanmu sebagai panutan imam. Dan kenapa dia imam? Disebut imam. Coba biar lihat rekam jejaknya dalam Quran. Terkait juga tentang rasionalitas. Ketika Nabi Ibrahim berdialog, ini menurut Nabi Ibrahim ini berdakwah itu dengan akal sehat. Dengan akal sehat. Dia bilang, kenapa kalian menyembah berhala-berhala? Oh, ini berhala, ini Tuhan kami, ini segala macam. Nabi Ibrahim berkata apa? Akan aku buat tipu daya. Lalu Nabi Ibrahim dalam surah Al-Anbiya itu membuat tipu daya yang kita manusia biasa belum tentu bisa membuat tipu daya secerdas. Apa tipu dayanya? Dihancurkan semua berhala yang kecil, diletakin kapaknya di berhala yang besar.
Orang-orang pasti datang akan bertanya, kenapa hancur? Dia tahu cerdasnya Nabi Ibrahim gimana? Dia menunggu pertanyaan. Dia menunggu sekali. Semua orang tahu bahwa Nabi Ibrahim tertinggal. Lalu Nabi Ibrahim dipanggil di hadapan banyak orang. Ma fa'alta bi alihatina ya Ibrahim? A'anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim? Apakah kamu yang membuat ini? Nabi Ibrahim berkata, tanyakan bukan kepada yang besar, kepada yang hancur. Pas alihatakum, tanyakan Tuhan kalian yang dihancurkan. Kan kapaknya ada di mana? Ada yang di besar. Tanyakan kepada yang dihancur itu siapa? Menurut kulit, maksudnya gitu Pak. Dia tak menanyakan nih, anak yang dipukul datang ke rumah. Dia tanya siapa? Anak yang siapa pukul kamu? Kata dia tanya anaknya tuh hebat. Dia tanyakan kepada, lalu kan, dia kan tidak bisa bicara. Lalu Nabi Ibrahim berkata, ini kesempatan. Kenapa kalian sembah sesuatu yang tidak bisa bicara? Marah, terhina secara akal. Harikuhu bakarlah. Nabi Ibrahim dibakar. Karena apa? Berusaha untuk mengaktifkan nalar. Nalar bangsa kita ini sudah dulu yang digadang-gadang, akhirnya sama. Bahasa terkenal ini apa? Tidak ada musuh yang abadi, tidak ada kawan yang abadi, hanya kepentingan yang abadi. Lu menurut dia nih lah, ini penting anggap pintar. Kira-kira itu cara berpikir sehat. Kenapa? Sehat bagi orang yang berpikir pendek. Tapi buruk orang yang berpikir masa depan. Kenapa? Akhirnya semua tergadaikan. Ada partai Islam tergadaikan, yang penting jadi menteri. Mana idealisme itu? Tapi ingat Pak, ini pesan, perlu berpesan pada diri demikian. Kalau urusan agama, jangan biar koalisi dalam kepentingan. Yang tahu Nabi ditawari apa? Jawari jadi raja. Kurang apa? Deal politik. Oh, ini pakai deal lah, istilah deal. Dealnya apa? Nih partaiku dapat apa? Nabi kurang apa? Ditawari raja. Nomor 2 apa? Ditawari harta. Kami kumpulkan semua harta. Ayo. Yang ketiga apa? Kamu mau nikahin siapa yang paling cantik? Ambil. Kalau sekiranya matahari itu ditaruh di pundak kanan, kalau sekiranya bulan itu ditaruh di pundak kiri, aku tidak akan meninggalkan jalan. Mungkin kita kan jadi raja, kena aku membujuri kemudian kita ulang. Iyalah. Untuk agama karena tahu. Kena aja, aku jadi pemimpinnya kena. Ujurang Banjar tuh lalu tidak. Ikam nak umpat lalu. Dan dalam urusan kebenaran
tidak ada koalisi kepentingan. Ini sehat, ini rasional. Karena apa, Pak? Coba jernih. Tidak ada kepentingannya, tidak ada musuh yang abadi, tidak ada kawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan. Kira-kira kepentingan siapa yang dimaksud? Kepentingan dirinya dan kelompoknya. That's it. Gak mungkin kepentingan umat, gak mungkin. Gak. Di sini ada yang politisi, Pak, minta maaf. Di sini ada yang mau calon, ulun minta maaf. Ulun mengatakan yang apa yang ulun yakini benar. Topian tawari ulun saja, kayak pemimpin ceramah di kantor kami partai. Tapi yang calon di kemudian. Lalu juga mungkin aku berpikir dulu lah. Berarti tak mau tak. Amplopnya kumpul rek. Tulis sokongan dia datang ke Astrea, bulit BNMAX. Lalu napa jadi niat dalam hatinya? Ulun ya Allah, supaya melancarkan ulun ibadah, melancarkan ulun dakwah. Jadi rasional apa kita kira sudah. Bukan cuma tingkat elitnya, tapi tingkat bawahnya lebih rapuh. Lebih rapuh. Apa bukti rapuh? Apa bukti rapuh? Nyata-nyata salah. Ia tak dibelanya sampai mati. Tujuan orang Banjar, orang Banjar lah. Ini Banjarmasin, Pak. Itu bungul pada keluh. Tahu dia bungul pada keluh. Ini dia tahu bungul pada keluh. Enggak tahu nah itu kan tahu. Ini orang baik bungul pada keluh. Bodoh daripada sendal. Tahu keluh tuh terompak ya. Jadi orang Banjar itu Pak bodoh daripada terompak. Kan kalau kita kan di mana mandap otak dibatiskan, ya kan? Ya di kaki kan? Kalau orang Banjar lebih parah, bungul pada keluh. Sudah terompak tuh sudah diinjak-injak, mau aja. Tuh. Tapi kita no problem. Kenapa? Asal uncuy masuk. Tahu uncuy nah minta maaf. Uncuy itu mana? Enggak apa-apa diinjak-injak asal dapat. Itu rapuh. Akalnya kada sehat. Jadi ambil yang diceramah nih duduk nih sehat. Karena sehat baik kan datang sehat bugar. Yang kan rata-rata kan kayak sehatnya kan alhamdulillah gula darah kada naik. Darah tinggi kada, kolesterol kada, asam urat kada. Yalah, rata-rata orang takutnya sehat tuh. Ada lah yang menakuni ada masuk akal situ masih sehat enggak ada. Binanya dia hamut sini sandal. Ini mah ada apa begini aja. Nah, insya Allah tadi. Nah, badan ibu sekalian macam lalu kita bertanya satu hal. Dari mana kita tahu akal itu sehat? Dari mana? Kebenaran dari sudut pandang. Kalau kita sebut itu kebenaran dari sudut pandang. Sehat manakala akal itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Pasti sehat. Adil disebutkan dalam Quran, disebutkan dalam Quran. Orang yang adil berarti akalnya sehat.
Membela kebenaran disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran. Orang yang membela kebenaran berarti akalnya sehat. Ya Allah kan? Orang yang berjuang ada usaha yang jelas, sehat kada? Sehat. Dua menit, kalau ditanya mahasiswa, siapa ini? Pak, katanya Allah ud'uni astajib lakum. Apa namanya? Berdoalah kepadaku, maka aku akan. Kita mendoakan Palestina, Pak. Banyak mana doanya. Israel makin kuat aja. Ulun di jaga hendak ya Allah, timpakan meteor, tak hangus. Sekarang gue bertanya kepada Pian. Pian ini kawal berdoa. Ya Allah, terabangkan penghulu ke Mekah hendak sembahyang 5 waktu di Mekah. Kawal Pian. Ayo, siapa yang berdoa itu? Gila pasti. Artinya apa? Ada usaha yang jelas. Orang Islam itu rasional. Lu mendebat dosen pun ketika mahasiswa. Amun Allah berkehendaknya, semuanya ada. Terus usaha pian gimana juga? Usaha pian gimana? Allah menuntut kita berusaha. Surga tidak gratis. Surga tidak. Kita ini perlu mengiringi aja, Pak. Ketika Allah menghendaki kebaikan, iringi. Jangan. Kamu ke masjid lah, ini ceramah. Jadi jangan sekawannya apa ke masjid. Mendingan kita ngopi. Itu nasi goreng ada. Nang tadi ada jalan. Usaha nasi. Jangan belokkan. Itu aja tugas kita. Pasti semua manusia ini dapat panggilan kebaikan. Pasti dapat. Pasti dapat. Cuma manusia itu kadang membelokkan. Usaha kita adalah mengiringi panggilan. Hujan ini. Apa kita mengiringi itu sehat. Masalahnya kadang-kadang kita menganggap nasi goreng itu lebih sehat daripada mengikuti ceramah. Nah, kira-kira begitu. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Untuk ilmu ini adalah dalam rangka ingin menyehatkan akal sehat. Dan kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjaga istiqomah kita. Kita istiqomah di dalam kebenaran. Kita istiqomah dalam kebaikan. Dan kita dituntut untuk terus istiqomah. Sehingga kita bertanggung jawab di hadapan Allah kelak. Kita sanggup bertanggung jawab di hadapan Allah. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi ibu pribadi dan juga jamaah sekalian dan bagi yang mendengar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua dan kebaikan untuk kita datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.